Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peristiwa di Madinah pernah didatangi oleh seorang tabib. Pada saat itu dia membuka klinik lah, kira-kira kalau bahasa kita ya. Dia membuka klinik di Madinah. Dalam satu riwayat tabib ini berasal dari Mesir. Di riwayat yang lain disebutkan berasal dari Palestina. Tabib ini kemudian saat membuka klinik tadi, hampir 1 bulan lebih, tak satu pun pasien yang datang untuk mengadukan sakit. Lalu kemudian dia berpikir, ini kota luar biasa. Semua tampak sehat dan tidak ada satupun orang yang sakit. Lalu tidak lama kemudian dia datang mengadu kepada Rasulullah SAW untuk pamit. Waktu sebulan sebelumnya datang untuk minta izin bikin klinik, tapi kemudian sebulan kemudian dia pamit kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau harus meninggalkan kota Madinah? Dia bilang, alhamdulillah ya Rasulullah, penduduk kota Madinah ini sangat baik. Tapi saya bingung, saya ini tabib terkenal di kampung saya, di negeri saya. Tapi di kota ini, sejak saya membuka klinik sampai saya pamit sama antum, tidak satu pun pasien yang datang untuk mengeluhkan sakit. Maka suatu ketika saya menyempatkan diri untuk berkeliling kota Madinah, melihat kondisi masyarakat kota Madinah, dan saya melihat mereka semua sehat. Maka suatu saat saya bertanya kepada salah seorang penduduk Madinah, apa yang menyebabkan kalian sehat seperti ini dan tanpa tidak ada yang sakit? Lalu kemudian orang itu mengatakan satu hal, sahabat Nabi. Nah, ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis. Karena ini memang bukan perkataan Rasulullah, tapi ini asar dari sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kalimatnya begini, nahnu qaumun la na'kul illa naju' wa idza akalna lam nashba'. Kata sahabat tadi, kami sekelompok kaum yang kami tidak makan sebelum kami lapar. Dan jika kami makan, kami nggak sampai kekenyangan. Maka Rasulullah membenarkan kalimat itu dan mengatakan bahwa lambung itu memang menjadi sumber penyakit buat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hadis yang menguatkan asar tadi, di mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya berkata, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah anak Adam memenuhi satu tempat kecuali memenuhi satu tempat yang paling buruk kecuali perutnya. Maka kata Rasulullah, bihasbi ibni Adam ukalatun yuqimna sulbah. Maka hendaklah anak cucu Adam itu memakan secukupnya saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Kenapa? Kata Rasulullah, fa in kana la mahala, kalau dia terpaksa harus memenuhi perutnya, maka kata Rasulullah, fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanannya, wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumannya, wasulusun li nafsi, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu atsar dan hadis tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa betapa pentingnya Islam ini peduli terhadap kesehatan kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sumber penyakit yang ada pada diri kita, baik secara fisik maupun mental, itu adalah perut kita. Karena itu
dalam bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk sekedar mencukupkan yukimna sulbah, untuk menegakkan tulang punggung kita. Makanlah secukupnya, kita berlatih memakan secukupnya dari apa yang bisa memenuhi tenaga kita dan tidak berlebihan. Ketika harus dipenuhi perut kita, standar yang diberikan oleh Rasulullah adalah sulusun, sepertiga untuk makanannya, wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumannya, wasulusun li nafsi, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, kita enggak, apalagi pada saat berbuka puasa, dari jam 4 lapar mata, apa aja dibeli. Gorengan diet beli, lontong dapat beli, kolak dapat beli, biji salak ambil. Belum di rumah udah masak juga tuh emaknya, ibunya. Begitu makan, mau berdiri sholat aja udah susah. 15 menit mengambil nafas. Kenapa? Jatah nafasnya diambil sama makanan. Akhirnya susah bangun kita, boro-boro mau jamaah di masjid. Di masjid yang jamaah, kalau mau diperhatikan, yang lebih banyak itu yang kebetulan datang buka puasa di masjid. Selebihnya yang dari rumah, nggak sampai memenuhi separuh masjid kita. Kenapa? Mungkin kita lupa tentang pesan hadis Rasulullah ini. Maka Rasulullah itu mencontohkan ketika berbuka puasa, beliau mengawali dengan kurma. Setelah itu minum air putih 2 gelas. Habis itu beliau tinggalkan makanannya, lalu kemudian beliau sholat. Selesai sholat, barulah kemudian Rasulullah kembali untuk makan. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah makan itu setelah sholat Isya. Nah, ini apa yang dicontohkan Rasulullah? Dari sekian hadis yang disampaikan Rasulullah tentang makanan dan minuman, semua memberikan penjelasan kepada kita bahwa betapa Islam sangat peduli terhadap kesehatan kita. Dan ini juga sudah diaminkan oleh para dokter bahwa memang perut kita harus kita perhatikan pada saat kita makan, tidak berlebihan. Maka dalam Al-Quran itu, kalau kita lihat kalimat Al-Quran itu, kalimat ayat yang digunakan, ada 2 kata yang digunakan Al-Quran. Halalun wa thayyibun, wa thayyibun wa halal. Ketika memanggil seluruh manusia, maka dipanggil seluruh manusia itu ya ayuhan nas. Kulu mimman fil ardi halalan thayyiba. Hai seluruh manusia, kita semua dipanggil untuk memakan apa? Makanan yang halal dan thayyib. Artinya, kehalalan makanan itu dianjurkan untuk seluruh manusia, bukan untuk orang mukmin saja. Karena panggilan itu umum untuk seluruh manusia. Halal dan thayyib. Kalau thayyib berarti yang berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kalau tidak sehat untuk kesehatan kita, jangan dimakan. Tetapi jangan mengharamkan makanan yang halal. Nah, ini biasanya penyakit yang diet nih. Mohon maaf, ibu-ibu yang paling banyak. Saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan itu. Bukan nggak boleh. Makannya jangan berlebihan. Kalau ibu mengatakan atau bapak mengatakan, saya nggak boleh makan ini, jangan sampai bapak mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Jadi kalau mau mengurangi makan, jangan bilang dilarang, jangan bilang nggak boleh, tapi mengurangi makanan tertentu. Karena apa? Mungkin kalau makannya terlalu banyak makanan tertentu, kolesterolnya naik. Mungkin kalau makan makanan tertentu, penyakit yang lain kambuh. Dikurangi saja. Nah, kira-kira itu bahasa bijaksana yang kita pakai ketika kita menghadapi makanan yang mungkin berpengaruh terhadap kesehatan kita. Mudah-mudahan asal dan hadis ini kembali menyemangati kita untuk lebih memperhatikan kesehatan kita, khususnya perut kita, lambung kita. Karena dengan itu insya Allah, kalau kita menjaga ini, insya Allah, Allah juga akan menjaga kesehatan kita. Karena ketika kita mengikuti ini semua, ini bahagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita melaksanakan anjuran-anjuran Rasulullah, insya Allah berdampak pada fisik kita, dan tentunya akan berdampak lebih baik terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kekurangan, kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.